Shalom Jemaat GMI Genesaret. Puji syukur pagi hari ini kita boleh sama-sama hadir, sama-sama membangun ibadah dalam ibadah online GMI Genesaret 10 Januari 2021. Kita percaya kalau Tuhan hadir, Tuhan melihat dan Tuhan mendengar setiap penyembahan kita, setiap doa-doa yang kita naikkan. Karena Dia adalah Tuhan yang mampu melebihi ruang dan waktu. Maka itu saya mau mengajak kita semua hari ini untuk gak cuma nonton aja, tapi kita mau berikan suara kita yang terbaik. Kita mau naikkan doa-doa kita. Bukan untuk saya, bukan untuk orang-orang di sekitar kita saat ini, atau tetangga kita, tapi untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 65 ayat 4. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Mari jemaat, kita mau sama-sama menghampiri hadirat Allah kita. Mari kita mau siapkan hati kita melalui saat teduh. Masih dalam suasana tahun yang baru, dengan semangat yang baru, dengan goals-goals yang ingin kita capai, maupun rencana-rencana yang ingin kita kerjakan di tahun ini. Tapi mari kita mau tetap mengingat bahwa kita tidak akan mampu melakukan semuanya tanpa Tuhan di samping kita. Maka itu mari kita mau datang ke hadiratnya, memandang wajahnya, dan menerimanya sebagai satu-satunya pertolongan dalam hidup kita. Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita mau katakan bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan, sang pengharapan kami dalam semangat tahun baru ini, Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu, Tuhan. Dalam setiap rencana-rencana kami, Tuhan. Kami nggak mampu, Tuhan. Kami tahu kami nggak mampu tanpa Tuhan yang ada di samping kami. Terima kasih, Tuhan. Kalau Tuhan yang boleh berikan kami kekuatan mengawali awal tahun ini. Kami mungkin nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun ke depan. Tapi kami tidak pernah takut karena kami tahu kami punya Allah yang begitu luar biasa. Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang pakai ibadah ini kembali berbicara kepada setiap kami. Lewat setiap pujian kami. Lewat setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami mau serahkan semua ke dalam kuasa-Mu. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersuka cita dan dengan senyuman terbaik kita. Karena Tuhan melihat setiap kita saat ini dan mendengarkan pujian terbaik yang kita berikan baginya. Makanya kita ingin bangkit berdiri. Mari kita mau naikkan pujian, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Kita mengulangi pujian ini, datang ke hadirat Tuhan.
Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Dan burung-burung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Sekali lagi. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Jemaat sekalian, dengan tetap bangkit berdiri, mari bersama seluruh umat percaya di segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita, pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Bersyukur adalah hal yang paling tepat untuk kita lakukan. Saat kita manusia yang berdosa, yang untuk menghadap Allah saja tidak layak. Namun oleh kasih karunia-Nya, Ia memulihkan setiap kita, mengangkat kita jadi anak-Nya, dan melayakkan kita untuk memanggil-Nya Bapa. Semoga ini bisa jadi kekuatan bagi setiap kita untuk menghadapi tahun ini 2021. Bahwa Bapa tidak akan meninggalkan anak-anak. Dia yang akan hadir saat kita mencarinya. Dia yang akan membukakan saat kita mengetuk pintunya. Karena Dia adalah Bapa yang selalu ada bagi setiap kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan
Kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita mau katakan kau beri yang ku pinta, kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam kasih sayang Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar lagi dari firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa, kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kami ada di sini. Kami berterima kasih karena setiap kesempatan adalah anugerah yang Kau berikan bagi kami untuk beribadah dan terlebih mendengar suara-Mu. Kuduskan hati kami, pikiran kami, untuk Engkau isi dengan firman dan kebenaran-Mu. Dan biarlah melalui firman dan kebenaran-Mu ini, kami boleh bertumbuh dalam kasih karunia-Mu. Kami boleh menjadi murid yang terus-menerus bergaul dengan Allah, semakin dekat dengan Tuhan, lebih dalam lagi dalam kasih-Mu. Karena itu berfirmanlah dan isilah bejana hidup kami ya Bapa dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita saat ini adalah murid mengawali hidupnya atau mengawali tahun hidupnya ini 2001 melalui atau dengan persahabatan bersama dengan Allah. Nah, firman Tuhan saat ini saya akan baca beberapa ayat Alkitab, tapi saya akan baca pertama dulu adalah dari Kejadian 6 ayat 9 yang berkata begini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di sini ditulis bahwa Nuh itu adalah sosok atau pribadi yang hidupnya itu bergaul dengan Allah. Atau mungkin kalau kita katakan istilah sekarang ini ya, bersahabat ya. Nah, kita pengen tahu sebenarnya persahabatan Nuh dengan Allah ini seperti apa Bapak Ibu. Karena Nuh itu adalah orang yang hidup di tengah-tengah zaman manusia yang terus-menerus cenderung hidup berbuat jahat. Ya. Jadi kalau ini kita bisa lihat misalnya di dalam ayat 5 dikatakan begini Bapak Ibu. Pasal 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi Nuh itu adalah seorang yang tinggal di tengah-tengah situasi atau kehidupan yang seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada dua kejahatan manusia di zaman Nuh yang kalau kita lihat di sini yaitu yang pertama kejahatan manusia pada zaman Nuh itu adalah kejahatan yang paling utama mereka lakukan adalah nafsu seksual. Nah, ini kita baca misalnya dalam ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Jadi kita melihat bahwa di zaman Nuh itu orang pokoknya siapa saya mau oke deh gitu. Nah, ini karena apa? Nafsu seksual begitu meningkat, begitu sangat kuat. Dan yang berikut adalah yaitu kejahatan berhubungan dengan kekerasan. Pasal 6 ayat 11 saya baca buat Bapak Ibu. Dikatakan begini, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Nah, Bapak Ibu, mirip ya dengan zaman-zaman sekarang gitu ya. Bahwa kekerasan juga terjadi di mana-mana. Kalau kita melihat TV Bapak Ibu bagaimana begal, bagaimana orang lagi naik sepeda dirampok, ada orang kemudian suaminya istri bunuhnya, ada istri bunuh suaminya. Jadi kekerasan-kekerasan itu juga terjadi di zaman Nuh, bahkan juga di zaman kita saat ini. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dua kejahatan ini membuat, kalau kita baca dalam ayat 13 dikatakan bahwa berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat bahwa dua kejahatan ini menjadi sumber daripada murka Allah kepada manusia. Nah Bapak Ibu, di tengah kondisi seperti ini,
kita melihat bahwa tadi kita ada baca bahwa Alkitab menuliskan Nuh itu bergaul dengan Allah. Bahkan dikatakan di bagian firman-firman Tuhan yang lain bahwa dalam kondisi seperti ini ayat 8 mengatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di tengah kehidupan seperti itu, Alkitab menuliskan bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Pertanyaan kita adalah, mengapa hanya Nuh yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Jelas kita sudah baca tadi dalam Kejadian 6 ayat 9. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kalau dalam Alkitab NIV, tadi NIV itu dikatakan bahwa he walked with God. Dia selalu berjalan dengan Tuhan. Ya, dia hidup dipimpin oleh Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan. Nah, ini berarti bahwa Nuh di tengah-tengah kehidupan seperti itu, dia memilih hidup berhubungan erat dengan Tuhan. Dia memilih hidup bergaul dengan Tuhan. Dan ini juga berarti Bapak Ibu bahwa Nuh semasa hidupnya dia memisahkan diri dari kejahatan yang dua tadi itu, yaitu nafsu seksual dan kekerasan. Dia memilih untuk memisahkan dari cara hidup dan kehidupan seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pergaulan dan hubungan Nuh dengan Allah ini kita lihat bahwa begitu sangat erat. Sehingga Nuh berani mengambil sikap untuk memisahkan diri dari kehidupan yang ada pada saat itu. Nuh memilih bersahabat yang kuat dengan Tuhan di tengah-tengah kondisi dunia pada waktu itu. Nah, kata sahabat, Bapak Ibu, kalau kita baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu dikatakan berhubungan. Sahabat itu adalah suatu berhubungan, yaitu saling berbicara, kemudian ada waktu bersama, saling percaya, bisa membagi rahasia, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah persahabatan, Bapak Ibu. Nah, bukti-bukti persahabatan Nuh dengan Allah ini, itu misalnya kita lihat dalam ayat 16:3, pasal 16 tadi ayat 13. Di mana Allah memberitahu kepada Nuh bahwa akan ada air bah. Bahwa Allah akan memusnahkan bumi ini. Manusia dengan buminya. Dan hanya Nuh yang tetap hidup. Nah, Allah beritahu kepada Nuh. Itu persahabatan, saling bicara gitu ya. Saling percaya dan kemudian menyampaikannya. Bahkan Allah juga memberitahu cara bagaimana Nuh menghindari air bah itu. Yaitu dengan membuat batra atau perahu. Nah, dalam pasal 8 ayat 1 Bapak Ibu kita lihat bahwa ketika Tuhan berencana untuk melakukan itu, dan kemudian di dalam pasal 8 ayat 1 dikatakan, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam batra itu. Dan Allah membuat angin berembus melalui bumi sehingga air itu turun. Jadi kita melihat di sini bahkan Allah itu ya mengingat Nuh ketika Nuh itu sudah berada lama di batra. Sudah kurang lebih Bapak Ibu berapa lama kira-kira di sana Nuh itu di selama air bah itu 150 hari 5 bulan. Dia sudah ada di situ. Dan kemudian Alkitab menuliskan Allah mengingat Nuh dan semua binatang dan semua orang yang mengikuti dia yang ada di perahu itu Bapak Ibu. Jadi betapa kita melihat persahabatannya Nuh dengan Allah ini. Allah tidak meninggalkan Nuh. Meskipun Nuh saat itu berada dalam satu tempat, yaitu di dalam batra atau dalam perahu. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bahkan ya setelah 6 bulan, ya kalau tadi kan baru 5 bulan berapa hari gitu ya. Sekarang setelah 6 bulan 24 hari Nuh itu di batra, Nuh menunjukkan persahabatannya dengan Allah setelah dia menginjakkan kaki di bumi. 6 bulan 24 hari. Ya, dia tidak pernah menginjak bumi. Tapi ketika dia sudah menginjakkan kakinya di bumi, maka Nuh berbalik
menunjukkan bagaimana dia hidup bergaul dengan Allah, yaitu dengan apa? Dengan ibadahnya, dengan spiritualnya. Di sini dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang murid Allah yang mengutamakan ibadah. Dia mempersembahkan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan ketika dia menginjak pertama kali di bumi. Jadi lihat di sini Bapak Ibu, ketika Tuhan mengingat Nuh dan ketika Nuh sudah menginjakkan bumi, Nuh pun berbalik. Dia mengucapkan syukur kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bahkan kalau kita baca di dalam pasal 8 ayat 21 ini Bapak Ibu, ya kalau saya baca buat Bapak Ibu ditulis begini ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dan jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dari sini kita baca bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya. Dalam bahasa Yunani, ya, kasih itu adalah diterjemahkan kasih itu sebenarnya berhubungan dengan sahabat, yaitu phileo. Ya, kasih Allah kepada Nuh itu sebenarnya menunjukkan bagaimana persahabatan Allah itu dengan Nuh. Dan kalau dalam bahasa Yunani itu phileo atau philos, yang berarti mengasihi, dikasihi, disayangi. Nah, buktinya bagaimana Allah mengasihi Nuh, ya, yaitu bahwa Allah menyatakan dia akan memelihara Nuh dan keturunannya sampai selama-lamanya. Dan Allah tidak akan melakukan lagi seperti yang Allah lakukan di zaman Nuh. Dengan tanda yaitu pelangi. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dengan kata lain, di sini kita melihat atau kita belajar bahwa ada hubungan yang relasi yang sangat kuat, yang sangat begitu dalam antara Nuh dan Allah. Yaitu relasi juga yang timbal balik. Yang kita lihat tadi ya Bapak Ibu. Allah mengingat Nuh, Nuh pun mempersembahkan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, persahabatan Nuh dan Allah ini itu ditunjukkan atau dicontohkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bagaimana Yesus itu bersahabat, berhubungan dengan Bapa. Itu Yesus juga contohkan kepada murid-muridnya. Persahabatan Tuhan Yesus dengan Bapanya, dia tunjukkan kepada murid-muridnya. Ini Bapak Ibu kita bisa lihat di dalam Markus 1 ayat 35-39. Saya baca buat Bapak Ibu. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya, maksudnya murid-murid yang lain, menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, semua orang mencari Engkau. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat di sini bahwa Yesus menunjukkan persahabatannya dengan Bapanya melalui pagi-pagi benar dia berdoa. Yesus menunjukkan keutamaan spiritualnya, rohaninya, yaitu melalui apa? Doa. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, nah ketika itu Yesus tunjukkan, kita melihat bahwa persahabatan dengan Allah di waktu pagi hari sebelum apa? Melayani. Yesus tunjukkan itu. Sebelum Yesus mau melayani, Yesus tunjukkan bagaimana dia bersahabat, bagaimana dia bergaul dengan Allah. Dan Simon dan murid-muridnya kemudian dikatakan menyusul Yesus dan menemukan dia. Berarti apa ini Bapak Ibu? Murid-murid Yesus, Simon dan teman-temannya itu tahu apa yang Yesus lakukan di pagi hari. Yaitu melakukan persahabatan, melakukan hubungan, melakukan satu pergaulan dengan Bapanya. Yesus menunjukkan bahwa dia mengutamakan spiritual rohaninya dengan Bapanya sebelum dia memulai pelayanan. Nah, dampak dari apa yang Yesus lakukan ini Bapak Ibu adalah ketika orang mencari
Tuhan Yesus untuk mereka dilayani, tapi Alkitab menuliskan bahwa Yesus malah pergi ke tempat lain. Dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku datang. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dampak dari Yesus melakukan suatu hubungan pergaulan dengan Bapaknya, ketika orang lain mencari dia untuk dia layani, tapi malah dia jawab kepada murid-muridnya apa? Mari kita pergi ke tempat lain untuk melakukan satu pelayanan penginjilan, pelayanan untuk misi ke tempat lain. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, inilah dampak dari suatu persahabatan. Ketika kita membangun suatu persahabatan dengan Tuhan, kita tahu kehendak mana yang harus kita pergi. Kita tahu kehendak Tuhan. Orang datang mau minta dilayani, tapi Tuhan Allah menyatakan kepada Yesus melalui persahabatannya, melalui relasinya di pagi hari, tinggalkan mereka, pergi penginjilan, misi ke tempat lain. Dan Yesus melakukan itu, Bapak Ibu. Nah, Tuhan Yesus juga bersahabat atau membangun relasi yang kuat dengan Allah ini, itu di waktu siang, Bapak Ibu. Bukan cuma di waktu pagi, tapi di waktu siang. Nah, itu kita bisa lihat, Bapak Ibu, di Lukas pasal 4. Ya, Lukas pasal 4 ayat 42. Nah, kalau kita lihat di sana, Bapak Ibu, Yesus juga bukan cuma pagi hari, tapi juga di siang hari. Di sana dituliskan begini dalam ayat 42. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tapi orang banyak mencari dia. Lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Jadi siang hari Yesus pun melakukan hal yang sama ketika dia melakukan di pagi hari. Bahkan bukan cuma itu, Bapak Ibu. Di waktu malam. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal 21, Bapak Ibu, ayat 37, ya. Di sana dikatakan juga sama, Bapak Ibu. Dikatakan begini. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Setelah melakukan pelayanan di siang hari, dan pada malam hari, dia pergi ke satu tempat untuk dia membangun satu hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dia tetap bergaul dengan Bapaknya. Nah, kiranya ini juga Bapak Ibu menjadi contoh. Bukan saja buat murid-murid, tapi juga buat kita sekarang ini, Bapak Ibu. Nah, apa yang Yesus tunjukkan kepada contoh kepada murid-muridnya, 12 murid itu juga yang kemudian ke depannya murid-murid itu memberikan atau mengajarkan kepada jemaat-jemaat yang dilayani, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat seperti ini. Jadi Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada murid-murid M1, M2, M3 sampai M12. Kemudian murid-murid itu mengajarkan kepada jemaat, Bapak Ibu. Nah, apa yang Petrus ajarkan kepada jemaat mula-mula? Kita baca misalnya dalam Petrus, ya, surat Petrus pasal 2. Dia katakan begini kepada jemaat yang dia layani, Bapak Ibu. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi kita melihat bahwa ketika Yesus memberikan contoh kepada 12 muridnya, kepada Petrus, itu kemudian Bapak Ibu setelah Yesus naik ke surga, Petrus juga sama melakukan contoh dan mengajarkan kepada murid-muridnya atau kepada jemaat pada waktu dia melayani, yaitu mereka apa? Supaya kamu itu seperti bayi yang suka susu yang murni, yaitu dikatakan di sini yang rohani, supaya kamu bertumbuh. Jadi lihat di sini bahwa kita tidak bisa bertumbuh menjadi seorang murid Tuhan kalau kita tidak memulai kegiatan kita dengan kegiatan-kegiatan yang rohani, yang spiritual. Ya.
Kita murid yang harus mengawali hidup ini, mengawali tahun ini dengan spiritual. Harus ada tekad, harus ada niat, harus dengan sengaja, dengan sungguh-sungguh. Kita mau membangun itu. Nah, itu sebabnya ayat 5 dikatakan begini. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, yaitu imamat yang kudus. Jadi Petrus pun mengajarkan kepada jemaat yang dilayani sama, yaitu mengutamakan satu hubungan, relasi, pergaulan, persahabatan dengan Allah, dengan Bapa. Dan itu dikatakan kamu harus menjadi satu pembangunan, satu membangun rumah yang rohani. Nah, itu apa? Yaitu mengutamakan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam berbagai kondisi, termasuk dalam sulit pun kita melibatkan Tuhan, supaya disitulah kita melihat bagaimana kita disertai Tuhan di saat-saat yang sulit. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bahkan bukan cuma Petrus, Yakobus pun sama Bapak Ibu, ya. Misalnya saya baca Yakobus 5 ayat 13 dikatakan begini. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kemudian ayat 14 dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Kemudian ayat 16 dikatakan begini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi sama, Petrus pun juga mengajarkan sama relasi dengan Tuhan, yaitu yang disebut dengan doa. Ya, kamu harus saling mendoakan. Ya, kalau tadi dia mengatakan Petrus itu membangun kehidupan rohani secara pribadi, sekarang dia lebih kepada apa? Saling mendoakan. Berarti apa? Membangun spiritual rohani itu bukan cuma sendiri, tapi bersama-sama dalam satu komunitas. Yaitu komunitas apa? Gereja GMI Genesaret. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, berarti kalau kita bilang membangun komunitas GMI Genesaret, itu seperti ini Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, hati itu adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu siapa Bapak Ibu? Kita semua hamba Tuhan. Ya, kita semua hamba Tuhan. Nah, kita semua hamba Tuhan ini harus mengajarkan dan memberikan contoh kepada jemaat. Yaitu tentang apa? Tentang membangun relasi. Jadi implikasi dari firman Tuhan yang kita dengar saat ini sebagai gereja GMI Genesaret adalah yang pertama, kita harus ada satu persahabatan atau pergaulan yang erat antara Allah dan kita, seperti antara Allah dan Nuh, seperti antara Yesus dengan Bapanya. Dan dampaknya kalau kita secara pribadi memiliki pergaulan persahabatan dengan Tuhan dan memulai hidup di tahun 2001 ini secara pribadi bergaul dengan Tuhan, mengutamakan spiritual rohani dengan Tuhan, maka dampaknya juga itu akan ada pada keluarga dan pada keturunan kita semua, pada keluarga-keluarga. Itu pasti akan berdampak Bapak Ibu. Saya banyak pengalaman hal seperti ini, bagaimana dampak rohani itu kepada keluarga. Ya, saya menjadi orang yang selalu mereka untuk bertanya, berkonsultasi dalam hal apapun. Dan selalu saya tekankan adalah kejujuran. Dan supaya dapat dipercaya. Yaitu kita perlu mengandalkan Tuhan sebagai keluarga. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita pun selain seperti dalam keluarga, kita juga dampak dari apa yang kalau kita lakukan satu relasi yang kuat dengan Tuhan, itu kita bisa lihat bagaimana ketika Yesus dicari orang untuk melayani, dia malah tidak melayani mereka dan cari ke tempat yang lain. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita bangun relasi dengan Tuhan, kita akan tahu penginjilan kemana kita. Ya,
Kita akan tahu sebagai gereja GMI Genesaret, kita mau mencari jiwa kemana. Kita akan tahu kalau kita mengutamakan Tuhan. Kalau tidak, maka gereja kita akan seperti ini terus. Dan kita tidak tahu kita mau menjangkau yang mana, mau bermisi kemana, mau penginjilan kemana. Sementara kalau kita lihat di sekeliling kita itu dipenuhi dengan sekolah. Ada beberapa sekolah yang saya lihat ada di sekitar kita. Itu harusnya menjadi penginjilan kita, misi kita. Tapi itu bisa terjadi Bapak Ibu kalau saya dan Bapak Ibu, semua kita sebagai hamba Tuhan di gereja GMI Genesaret ini, membangun suatu spiritual rohani. Kalau tidak, ya kita akan berputar-putar di situ saja. Kita akan pelayan acara-acara setiap tahun, setiap bulan kita bikin acara ini. Tapi kita lupa tentang penginjilan yang Tuhan Yesus contohkan pada kita pada pagi hari ini. Itu secara pribadi Bapak Ibu. Sekarang secara bersama-sama kita mencontohkan kepada yang kita layani, yaitu jemaat. Ya, saya sudah kasih contoh tadi. Nah, kalau demikian maka kita melihat bahwa betapa pentingnya Bapak Ibu bergaul dengan Tuhan. Betapa pentingnya bersekutu dengan Tuhan. Betapa pentingnya memulai hidup dan tahun ini dengan spiritual rohani, yaitu pagi hari, siang hari, malam hari, membangun relasi dengan Tuhan. Kita punya ritme hidup yang berbeda Bapak Ibu. Tapi kita bisa mengatur semuanya itu supaya kita bisa berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Dan kita juga bisa mengatur bagaimana majelis, bagaimana pengurus remaja, bagaimana pengurus sekolah minggu, lose-lose sekolah minggu, bisa membangun suatu spiritual rohani bersama. Atur waktu supaya bisa ketemu waktunya untuk bisa membangun spiritual rohani bersama. Dan kita akan lihat dampaknya. Karena Tuhan akan mengerjakan melampaui yang kita inginkan dan rindukan buat gereja GMI Genesaret ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena di tahun 2021 ini kembali kami diingatkan untuk memulai hidup kami, memulai pelayanan kami, melalui usaha kami, juga melalui pekerjaan kami mengutamakan Tuhan. Kami memulai hidup kami dengan satu pergaulan, persahabatan dengan Tuhan seperti Nuh. Bahkan seperti yang Engkau contohkan kepada murid-murid dan murid-murid Yesus melakukan. Biarlah itu juga menjadi teladan, menjadi contoh bagi kami. Bagaimana kami bergaul secara pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kami bergaul secara bersama-sama dengan Tuhan. Baik itu melalui kelompok pemuridan, kelompok gerakan saling mendoakan, melalui kelompok pengurus, majelis, baik pengurus di remaja maupun pengurus di sekolah minggu bersama dengan lose-losenya. Bersama-sama membangun spiritual rohani. Dan biarlah Tuhan melalui itu kami bisa mengerti kehendak Tuhan untuk gereja kami ini Tuhan. Sehingga kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kami inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Berkati hidup kami dan berkati keluarga kami. Dan kami menutup firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala kekuatan yang menerangi kami umat-Mu dengan firman-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan bersama-sama menaikkan pujian doksologi. Kepada Allah beri puji serta kepada Al-Masih Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita berdoa. Benar Tuhan Yesus bahwa biarlah kiranya kuasa-Mu di sorga dan di bumi selalu sama, selalu bisa menyatakan damai-Mu,
kasih-Mu, cinta-Mu, anugerah-Mu bagi dunia ini dan bagi bangsa dan negara ini. Khususnya dalam menghadapi pandemi virus corona yang masih terus meningkat. Tolonglah pemerintah kami dalam mengupayakan untuk memvaksin masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati prosesnya dan Tuhan berkati setiap orang-orang medis yang melakukannya. Berkati juga jemaat Genesaret supaya senantiasa boleh terus-menerus bergantung penuh pada Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi yang ada seperti ini. Biarlah pengharapan kami, kasih kami kepada Engkau tidak pernah akan terpisahkan untuk selama-lamanya. Karena itu, mari Bapak Ibu, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Mari kita mengambil waktu teduh Bapak Ibu secara pribadi dan kita berdoa. Ya, Shalom Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta kita pada Minggu tanggal 10 Januari 2021. Dan kita ingatkan kembali bahwa ibadah minggu depan tanggal 17 Januari itu live Zoom Bapak Ibu. Ya, jadi live Zoom dan biasa akan dimulai jam 10 pagi. Nah, Bapak Ibu bisa masuk dalam Zoom itu 15 menit atau 30 menit sebelum jam 10 Bapak Ibu bisa masuk melalui live Zoom ini. Dan tema kita untuk minggu depan adalah murid membangun visi spiritual bersama. Nah, di ibadah ini juga nanti Bapak Ibu akan ada penjelasan visi dan misi Gereja Metodis GMI Genesaret tahun 2021. Ada juga penjelasan nanti majelis, juga hal-hal yang lainnya. Dan untuk doa malam nanti tanggal 14 Juni Bapak Ibu tahun 2021 itu nanti online ya. Melalui channel YouTube GMI Genesaret pada pukul 19.30 malam. Dengan tema pada doa malam ini adalah jaminan penyertaan Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan dan punya pokok doa, silakan mengirimkannya kepada Saudari Lia. Sehingga kami akan berdoakan dalam tim ini secara bersama-sama. Di Kamis berikutnya, doa malam, yaitu di minggu ketiga, minggu pertama, minggu ketiga, dan kelima, itu akan live Zoom. Ya Bapak Ibu, jadi nanti ingat minggu pertama, minggu ketiga, dan minggu kelima, itu live Zoom. Dan di minggu kedua dan empat, itu doanya dalam kelompok gerakan saling mendoakan. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, syukur, perpuluhan, dan lain-lainnya, dapat memberikan melalui nomor rekening yang ada ini. Dan bagi Bapak Ibu yang akan berpartisipasi dalam pembangunan, bisa juga memberikan melalui nomor rekening ini. Nanti kami akan tayang kembali sesudah ibadah. Dan kami ingatkan lagi bahwa GMI Genesaret, mulai bulan Februari pada tahun 2021, ibadah umum di minggu kedua dan keempat itu akan live Zoom. Dan juga ibadah-ibadah hari-hari besar atau event-event acara itu juga live Zoom. Dan minggu pertama dan minggu ketiga itu nanti melalui rekaman di channel YouTube GMI Genesaret. Demikianlah Bapak Ibu warta kita saat ini. Selamat hari Minggu. Happy Sunday today. Tuhan berkati kita semua. Mari berikan salam semua keluarga yang ada. Kiranya Tuhan memberkati kita dan bertemu kembali di minggu yang akan datang. Haleluya. Amin.